Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Manumpal, BP 2011110039. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas akhir tata kelola teknologi informasi. Baik, langsung saja. Tata kelola teknologi informasi. Definisi tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Tata kelola teknologi informasi adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya teknologi informasi, dan mengolah risiko terkait IT. Tata kelola teknologi informasi bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dengan tanggung jawab utama sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Kedua, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Yang kelima, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu adalah pentingnya tata kelola teknologi informasi. Di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi atau IT, tata kelola teknologi informasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Pihak shareholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat, yang pertama, memberikan solusi teknologi informasi dengan sesuai kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua, menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko teknologi informasi. Selanjutnya itu ada pengabaian tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan, yang memicu munculnya fenomena investasi teknologi informasi yang tidak diharapkan, seperti yang pertama itu ada kerugian bisnis, berkurangnya reputasi, dan melemahnya posisi kompetisi. Yang kedua, tenggang waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Yang ketiga, efisiensi dan force inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, kegagalan dari inisiatif teknologi informasi untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Manfaat tata kelola teknologi informasi adalah untuk mengatur penggunaan teknologi informasi itu sendiri dan memastikan kinerja teknologi informasi sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya yaitu ada fokus utama area tata kelola teknologi informasi, yaitu ada 5 macam, yaitu ada strategic alignment, value delivery, risk management, dan resource management, dan performance measurement. Dan sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu strategic alignment. Memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan teknologi informasi dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional teknologi informasi dengan operasional organisasi. Selanjutnya itu ada value delivery, yaitu fokus dengan melaksanakan proses teknologi informasi agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya teknologi informasi dapat mencapai hasil yang diinginkan.
Selanjutnya itu ada resource management, itu fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengolah sumber daya teknologi informasi yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada risk management. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Selanjutnya itu ada performance measurement, yaitu mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan sampai dengan penyampaian hasil teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas itu model tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu ada the IT Infrastructure Library atau disingkat dengan ITL. ITL ini dikembangkan oleh the Office of Government Commerce atau OGC, suatu di bawah pemerintah Inggris dengan bekerjasama dengan the IT Service Management Forum atau disingkat ITSMF dan British Standard Institute atau BSI. ITIL ini merupakan semua framework pengelolaan layanan teknologi informasi atau IT Service Management atau ITSM yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembang industri perangkat lunak di dunia. Nah, selanjutnya itu ada ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama ada menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan tersebut. Standar ITIL ini berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi teknologi informasi yang dikembangkan. Yang kedua itu ada ISO atau IEC 17799, dikembangkan oleh the International Organization for Standardization atau ISO dan the International Electronical Commission atau IEC, ISO atau IEC 17799 bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu yang pertama confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Yang kedua ada integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Yang ketiga ada availability, memastikan bahwa user untuk terotorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukannya. Yang ketiga, COSO atau dengan COSO merupakan kependekan dari Commit of Sponsoring Organization of the America yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial, mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. COSO framework terdiri dari 3 dimensi, yaitu ada komponen kontrol CSO, mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai standar kontrol internal. Yang pertama ada monitoring, information, and communication. Yang ketiga ada control activity. Yang keempat ada risk assessment. Yang kelima ada control environment. Sasaran kontrol internal. Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area sebagai berikut. Yang pertama itu ada operation, efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan performansi dan keuntungan. Kedua itu ada financial reporting, persiapan pelaporan anggaran finansial dapat dipercaya. Yang ketiga ada compliance, pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya.
Selanjutnya itu ada unit atau aktivitas terhadap organisasi. Dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang membutuhkan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit dan aktivitas organisasi. Selanjutnya itu ada Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT. COBIT Framework dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan teknologi informasi yang berbasis di Amerika Serikat. COBIT Framework terdiri atas 4 domain utama. Yang pertama ada planning dan organization, yang kedua ada acquisition dan implementation, yang ketiga ada delivery and support, yang keempat ada monitoring. Yang pertama planning dan organization. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada acquisition dan implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga ada delivery and support. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Monitoring. Yang terakhir itu ada monitoring. Domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan, pengelolaan TI pada organisasi. Baik, mungkin sekian presentasi saya untuk tugas akhir semester tata kelola teknologi informasi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.